welcome back to the show. It's Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Saya Dita Sudiro di sini, kayak biasa nemenin pemirsa dan ada rekan saya. Ya, saya Nuga Azita juga yang bakal nemenin kalian semua 1 jam ke depan. Ya, dan saya baru kaget ya, karena kan kita puasa ya. Kan kita pakai facial. Saya menyium aroma semerbak. Mulut sendiri. Mulut sendiri. Oh, bukannya kamu tadi udah meneguk sesuatu? Belum ya? Kagak ngaruh kan? Oh, enggak ngaruh. Oh, iya. Enggak ngaruh. Tetap aja ada aroma-aroma yang hey. Aku enggak, Tan. Aku iya. Oh, iya. Jadi mantul ya. Agak kesel. Oke guys, sekarang kita masih di bulan puasa. Mudah-mudahan kalian hari ini puasanya lancar. Yang berkegiatan di luar, ayo bismillah, mudah-mudahan puasanya nanti sampai beduk maghrib. Iya. Ya, karena ada beberapa ini beduk zuhur, pura-pura maghrib, lupa. Azan zuhur dianggap azan maghrib ya. Ujung-ujungnya lanjut aja deh. Iya, gitu. betul, kayak anak SD ya. Kamu. Dan ini juga pasti buat yang tidak melaksanakan ibadah puasa, semoga tetap bahagia seharian ini Besti, karena semua orang berhak bahagia Besti. Semuanya berhak bahagia Besti, Yes. gitu. Asal Anda sopan, kita bahagia Besti. Dan taat aturan ya. Iya. Oke, ini ngomong-ngomong tentang taat aturan, udah bisa naik pesawat nih. Iya nih, tapi udah nggak ribet nih. asal udah booster. Oh iya. Udah vaksin ketiga. Setahu gue vaksin kedua udah boleh deh. Enggak. Oh, antigen 1 hari ya? Iya, Kalau kalau vaksin belum kedua booster, ya. iya. Kalau belum- Benar-benar. Kalau udah booster nggak perlu nggak perlu antigenan lagi ya. antigenan lagi gitu. Aku Ya. pengen deh segera karena aku udah bisa nih. Minggu depan, lu suntik kedua dulu ya? Enggak, udah. Gue suntik booster minggu depan. Gue hari Jumat ini nih. Cepet banget. Pasti sudah ada berencana nih. Karena kan udah ada di Peduli Lindungi, Iya. ya kan? Di Peduli Lindungi kita kan sebenarnya aku udah bisa dari tanggal 30 Maret yang kemarin gitu. Cuman Iya. gak ngecek-ngecek, ternyata pas cek semalam udah bisa gitu. Ya gue minggu depan hari Kamis kalau nggak salah. Atau hari Jumat. Iya, Jumat. Atau hari Kamis, itu deh pokoknya minggu depan gue bakal Kita booster. vaksin booster. Demi bisa Siap- jalan-jalan. Siap kemana-mana guys, gitu. Walaupun belum tahu sih mau kemana. Iya makanya. Tapi gue tahun ini udah berencana, gue harus liburan. Gue ngomong mulu dari 2 tahun. Beneran. Dari kemarin kita 2020 nggak berani, 2021 udah mulai ngomong. Nah ini gue beneran. 2021 Ngarep. gue berani ke 2 tempat tuh, 2 kali doang, Iya. setahun 2 kali. Gue 2021 sempet, tapi ya jatuhnya pekerjaan kantor sih ke Iya. kemana? 2 kali Banyuwangi sama ke Serang. Serang Gitu. mah masih deket dong. Iya cuman kan gue jalan ngeliat dunia akhirnya. Ya. Gue Januari 2021 ke Lampung. Iya lo cerita. Ya, Terus kemana terus lagi kan lo? April tahun Kalimantan kemarin. ya? Pas setahun iya Banjarmasin. Tempat Kalimantan juga. Also, tempatnya Ian Kasela. Masih- Dadadam. Dadadam. Masih Dewa ya. yang gue inget tuh cuma 2 dari band Raja, Ian Kasela sama Pepep. Gue nggak Jam tahu, gue berapa, taunya Pep? Ian Kaselanya doang guys. Dah. Kalau ngomong-ngomong tentang liburan kemarin, kalau pandemi itu tegang ya. Gue liburan pertama, gue tuh tahun 2020 pertama, yang ke Banyuwangi. Naik pesawat itu, waktu itu belum pakai antigen. Naik pesawatnya pakai darah. Oh, Rapid test. Antibody, ya. Rapid test. Iya. Jadi itu unik gitu. Jadi ada teman kantor gue yang tegang. Dari sebelum ditusuk udah tegang. Aduh, ini tuh gitu. Terus pas ditusuk dia positif. Nggak apa-apa kalau tegang emang bisa gitu. Udah, tarik napas aja dulu, tukeran sama yang lain. Abis itu dia tes negatif. Negatif. Kan, Karena bisa kata tenaga kesehatannya, ini nggak ada gejala sama sekali. Iya, Gitu. tapi Waktu banyak itu, yang waktu orang itu kan rapid test tuh, titik-titik gitu tuh. Serem pakai tuh. darah. Iya, udah nggak apa, napas aja. Kamu nggak ada gejala sama sekali kok, tenang aja. Iya, Gitu, iya. terus terakhir dia lagi, kan negatif. Iya, masih baik tuh ketemu petugas yang begitu. Iya, karena tetangganya petugasnya. Nah, pantesan. Coba kalau enggak guys, kita spesial gitu ke puskesmas tempat tetangganya yang lagi tugas. Udah jangan isoman, udah nggak boleh. Iya, itu 2 pas. tahun lalu, 2020. 2021 swab antigen, ke Serang nggak pakai swab antigen, sorry. Ke Serang naik mobil. Iya, itu dia guys. Ngomong-ngomong liburan, aduh jadi pengen tambah liburan. Liburan beneran ya, wisata gitu. Ayo dong, sesuai dengan tema kita kali ini. Aku tuh udah kesel deh kalau bawain temanya tuh tentang wisata, karena kita hanya bisa Virtual. travelingnya virtual, daring gitu. Padahal
udah pengen banget ngerasain yang benar-benar ada di situ gitu. Yap, bener banget nih kalau ngomong-ngomong tentang wisata, kan biasanya wisata tuh ada macam-macam, ada wisata edukasi, terus ada wisata alam yang benar-benar alam, itu kebagi lagi tuh. Mau wisata pegunungan misalnya atau Wisata wisata air. wisata air tuh bisa danau, bisa laut, maksudnya Iya. ke pecah-pecah lagi. Nah, Uh-uh. ini ada juga yang namanya, ini lu pernah denger ya? Wisata sustainable. Iya, desa wisata sustainable tourism. Tourism. Gue pernah denger tapi gue gak inget yang mana sebenarnya. Sekarang tuh banyak ya, banyak Pernah gitu dengar loh tempat-tempat di Indonesia yang wisata inilah itu kayak tadi. Nah Iya, ini kalau nggak salah tuh salah satu desa konsep sustainable tourism yang pernah gue lihat, kalau nggak salah ya, ini tuh gue lupa di Jawa atau di Bali, yang selokannya ada ikan bisa hidup. iya yang bersih. Iya, yang mereka jaga kebersihan banget, intinya kayak gitu. Yap. Ah. Nah tapi kalau ini kita nggak mau ngomongin tadi wisata ikannya, kita mau melihat daya tarik dari wisata yang tadi. Ya, Sustainable tourism. Desa sustainable tourism. Yap, gitu. Nah ini kira-kira di mana ya gitu kan yang dinobatkan menjadi objek Desanya wisata tersebut atau desanya. Ini kita akan terbang agak jauh. Kalau dari Jakarta naik pesawat kira-kira 2,5 jam dulu. Lu pernah juga ya ke sana ya? Ke daerahnya lu pernah ya? Iya, ke Sulawesi Selatan. Aduh. Cuma sampai Bone. Kalau ini lebih 2 jam lagi dari Bone. Ya, jadi Seharian lah pokoknya konsep jalan. desa wisata sustainable tourism ini sebenarnya memberikan dampak yang lebih luas terhadap lingkungan, terhadap sosial, terhadap budaya serta ekonominya untuk masa kini dan masa mendatang. That's why disebut sustainable ya, gitu. Karena sustainable sendiri kan artinya berkelanjutan. Yap. Nah, melihat hal tersebut dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemen Parekraf Baparekraf ini mengembangkan desa wisata yang merujuk pada konsep sustainable tourism atau turisme berkelanjutan. Yap, karena terdapat 4 kategori untuk membangun destinasi wisata berkelanjutan, yaitu ada pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, terus ada pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat lokal, pelestarian budaya dari masyarakat dan pengunjung, serta pelestarian lingkungan. Nah, di episode kali ini kita akan bahas konsep sustainable yang ada di Desa Ketekesu, Toraja, Sulawesi Selatan. 2,5 jam nih ya flightnya ya. Flight dari Jakarta ke Hasanuddin dulu, kota Makassarnya 2,5 jam. Oke, dari kota Hasanuddin, Bandara Hasanuddin ke Toraja itu bisa 8 jam darat. Hafal lu? Karena Udah ngerasain ya? gue ngerasain baru sampai Bone. Jadi dari Bone ke Toraja itu tinggal 2 jam lagi, aja itu 6 jam lebih dari bandara. Jadi bener-bener gue berangkat flight pagi, flight paling pagi, nyampe Bone malam. Seharian. Akses jalannya juga parah itu berliku-liku. iya, tapi jalannya bagus ya? Ya udah bagus, cuman kayak yang terjal gitu. Oh, tapi udah bagus karena ya? kan di sana tuh jalanan bukit dibelah. Iya, belah-belah gitu. di bukit bener-bener. Wah itu kalau gue udah sedia itu obat yang anti mabok. Antimu ya? Iya, anti mabok. Karena biar tidur, karena kalau melek mual. Capek. Travel di sana supirnya gila-gila, Bo. Iya. Kayak gitu, kayak dihantam sama kehidupan lah. Ya, tambah kehidupan. Yap, kita bakal ngebahas mengenai desa Ketekesu di wilayah Ketekesu, Sulawesi Desa dengan Raja. wisata berkelanjutan. Ini menarik sih sebenarnya ya, karena dia berkelanjutannya bukan hanya di masa kini tapi di masa mendatang juga. Berarti kan sangat dekat dengan alam. Oh iya pasti. Itu kan mereka punya Iya. aturan-aturan sendiri Iya, tentang alam, nggak boleh asal. Iya, kental sekali di sana. Iya, nggak boleh asal-asalan dengan alam. Terus Iya. mereka juga dekat dengan budaya dan sosialismenya juga. Betul. Gitu kan, itu semua sengaja diatur supaya supaya tidak merusak lingkungan. Pokoknya gini Gitu deh, kan. kalau kalian berkunjung ke sana gitu ya, kayak menurut orang-orang sana adatnya misalkan jangan meludah sembarangan kalau di depan orang. Mending nurut. Mending nurut. Daripada kalian nanti ngeludah pulang dari situ kalian kenapa? Tapi ini ada cerita lucu sih, kan yang saya suka cerita kalau saya punya tempat favorit di Sumatera, turun di Medan, terus sungai sebelah itu Tangkahan, nama wilayah Tangkahan. Jadi di sana tuh ada aturan tidak tertulis, dikasih tahu aja bahwa tidak boleh mengkonsumsi B2. Iya, iya. Padahal kan wilayah
Iya, itu Sumatera banyak banget. normal gitu kan, Normal. banyak penangkarannya segala macam. Tapi khusus di wilayah Tangkahan, masyarakat di sana tidak mengkonsumsi B2 di sana. Oke. Di wilayah sana, mereka mengkonsumsi di luar. Nah, waktu itu ada teman kita lagi pengen ada di warung di daerah luar. Iya. Terus dia balik ke sana. Hari itu harusnya masa itu tidak hujan. Jadi hujan. Hujan deras. Oh, pantauannya Udah di diingetin sana nggak? gitu. Karena di wilayah sini pokoknya ya bahasanya adalah alamnya tidak suka. Bahasanya gitu, alamnya nggak suka. Cuman kalau mau ya udah nggak apa-apa. Tapi ya jangan di sinilah, agak di luar aja. Ya udah, dia agak di luar tapi tidak jauh. Oh, masih dekat. Masih di wilayahnya gitu. Dan ya udah akhirnya hujan sangat deras dan ya ketawa aja kita. Tour guide kita juga ketawa. Ah, ini gara-gara kamu nih. Ibaratnya kayak gitu. Itu jadi ada apa namanya ya? Peringatan-peringatan, aturan-aturan tidak tertulis dari masyarakat lokal yang kadang harus kita nurutin juga, harus kita ikutin juga gitu. Tapi di balik hal-hal yang klinik barusan tadi, kalau kita ngomong tentang sustainable, tentang desa wisata berkelanjutan, itu biasanya pengaruh juga kemana-mana. Kayak misalnya pengaruh ekonomi bisa didapatkan juga dari budaya. Contohnya misalnya ada tarian, atau mungkin ada batik khasana atau kain khasana, itu juga dari budaya bisa diangkat sehingga bisa memberikan efek ekonomi yang besar kepada masyarakat. Betul sekali, karena memang kalau di setiap daerah punya budaya, punya ciri khasnya masing-masing ya gitu. Jadi penasaran gak sih kalau di Ketek Kesu ini kenapa jadi Ketek Kesu? Ketek Kesu. Yes, cara penyebutannya gitu ya. Wisata sustainable tourism. Nah, kita akan bahas tapi kita harus break dulu. Yes, jadi jangan kemana-mana. Selain tetap. satu ini bakal kita bahas tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, welcome back to the show. It's Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih barengan sama Ditan Sudiro di sini, masih sama Nuka Aswita juga, masih bersama dengan kita berdua yang belum liburan. Iya, wacana aja kalau kita mah guys. Ngomong aja terus gitu kan. Ke Bali, ayo. Iya, ayo. Gitu. Agustus. Udah lewat bulan nih. Tar aja. Gak bener, Agustus. Gak bener, ulang tahun pernikahan gue, ayo. Lu honeymoon gue ngapain? Enggak juga, jalan-jalan kita, berarti gitu. Lu honeymoon gue ngerujak. Enggak ketemu tiap hari juga kali. Iya. Sekali aja. Tapi di sana ada sih temen gue, banyak temen gue di sana, gampang lah kita ya. Iya, Cus. ibaratnya gitu tuh. Gue udah Di bulan nyebut apa? April, Mei, Agustus. Ya nabung dulu. Gue juga. Kita tuh selalu gitu guys. Udah wacana ke Bali. Maret tuh udah lewat kapan? Udah lewat kemarin Ya pandemi. tapi pas kemarin juga duitnya lewat sih. Ntar dulu gitu kan. Dulu. Oke. Terus aduh, akhirnya ini kita lagi-lagi travelingnya Virtual lagi. Virtual lagi. Sedih sih, Kita gitu. menggunakan kekuatan pikiran untuk berada di sana. Aku udah membayangkan, itu Raja tuh cakep banget. Gue nyesel Ditan, 2 jam lagi dari Bone. Itu udah kerasa dong Torajanya. Bone, gue nggak tahu. Belum. Bone itu belum wilayah Toraja dong. Belum, Bone itu ciri khasnya dengan kudanya. Iya, tapi maksudnya lu udah mulai, ya lu bisa membayangkan lah kira-kira Toraja seperti Beda. apa. Masih Beda ya? jauh, masih Oke. jauh. Jadi kayak punya khasnya sendiri memang Toraja ini gitu loh. Yang mungkin di Bone tuh nggak ada. Ya emang istri gue orang Makassar ya. Dia tuh bilang emang tiap berapa jam itu sudah beda lagi. Jangankan berapa jam. Kota Makassar nih, sana dikit udah Maros. Iya, itu sana dikit namanya itu udah udah budayanya apa udah beda gitu. lagi. Oh, Goa. Iya, dia pernah bilang loh, beda jangan budaya. pernah menganggap dengan misalnya masyarakat kota-kota sekitar Makassar yang kayak tadi Goa, Maros, atau mungkin Toraja gitu kan, atau Bone, ketemu di Makassar dan kita itu sama, enggak. Gitu, itu menjadi sebuah keindahan juga kalau menurut dia. Oh, Gitu. karena gengsi. Beda-beda, Mohon orangnya maaf, udah maksudnya beda-beda. kayak gengsi-gengsian orang sana tuh gitu. Ada gitunya ya? Ya jelas, Hmm. karena gini, lo asli mana? Bugis. Bone nyebutnya asli Bugis. Dan itu kerajaan. Tahu. Dan orang sana kan gak sembarangan bisa pakai nama Andi. Iya. Nah, dilihatnya dari situ. Mau kalian dari Sopeng, mau kalian dari Goa, mau kalian dari mana. Kalau kalian ada nama Andinya, berarti cikal bakal kalian tuh ada keturunan darah bangsawan orang sana lah, Sulawesi Iya, Selatan. dan itu pasti kalau kata istri gue, orang yang ada Andinya atau Bugis itu kebanyakan ada keturunan asingnya. Dari Campuran. darah-darah karena cakep-cakep. Iya, putih-putih. Beda-beda, biasanya. Ya, nggak semuanya sih. Gitu, tapi bener kan gue bilang cakep-cakep itu bener kan? Ya enggak,
100%. Tidak 100, tergantung gen juga. Iya, oke. Ya dia punya nama Andi, dia cakep. Tiba-tiba dia menikah dengan orang ya. Oke, iya. Di luar dari Beda-beda, itu. maksudku bukan Ya itu. itu kan ujung-ujungnya cicit-cicit Ya, cicit oke, beda. Gitu Sekarang loh, kita balik ngomongin tentang Ketekesu yang merupakan desa tradisional eksentrik nih. Yap. Dia ini tersembunyi di wilayah pegunungan Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ya. Dan lokasinya ini, desa Ketekesu terletak di tengah hamparan sawah luas yang merupakan desa tertua di Sanggalangi. Uniknya, desa Ketekesu ini tidak pernah mengalami perubahan sejak pertama kali berdiri, tetap kayak gitu. Nah, mereka tuh sangat menjaga budayanya sehingga nggak ada perubahan ya. Dan kalau melihat keadaannya saat ini bisa dibilang bahwa desa Ketekesu ini semacam museum hidup gitu. Karena nggak ada perubahan. Dan masyarakat bisa mengunjunginya untuk bisa secara langsung melihat budaya dan juga tradisi unik dari masyarakat Toraja. Yap, karena di sana punya yang namanya rumah adat Tongkonan. Nah, sejauh mata memandang, kalau kita sampai di desa Ketekesu ini terdapat rumah adat Toraja yaitu Tongkonan berjejer rapi. Kayak rumah panggung, ciri khas Sulawesi Selatan tuh seperti itu. Gitu. Nah, rumah adat ini ialah dibuat tanpa menggunakan paku sedikit pun dan dibuat hanya dengan menumpukan kayu-kayu aja. Jadi kalau dilihat mirip dengan rumah panggung. Jadi ciri khas Tongkonan ini memang adalah pintu rumah yang dibuka ke arah atas dan atapnya terbuat dari tumpukan buritan yang dilapisi ijuk hitam. Bentuk atapnya ini seperti tanduk kerbau dan Tongkonan ini di Bandung menghadap utara karena kepercayaan masyarakat setempat ini khususnya suku Toraja yang percaya bahwa para leluhurnya berasal dari utara. Jadi mereka pun meyakini jika orang yang telah meninggal dunia akan berkumpul kembali dengan arwah para leluhur yang ada di utara. Jadi di bagian bawah Tongkonan biasanya dijadikan kandang hewan peliharaan mereka. Nah, untuk bagian dalam rumahnya biasanya dibagi beberapa area nih. Salah satunya untuk tempat penyimpanan jenazah dari anggota keluarga atau kerabat yang belum bisa dimakamkan. Dan ada salah satu Tongkonan yang di dalamnya terdapat museum yang berisi koleksi benda-benda adat kuno Toraja, mulai dari senjata, ukiran, keramik, patung, hingga bendera merah putih juga ada. Iya, ini unik sih. Ya, kayak rumah panggung gitu kan. Bener, kayak inian kerbau, karena nanti kalau makin banyak di rumah Tongkonan itu tanduk kerbau, itu makin kaya ya kalau salah. menandakan tingkat sosialnya mereka. Iya, tingkat sosialnya. Ya, karena mereka udah bisa mengadakan upacara adat berapa kali itu dari situ, dan berarti dia orang punya duit. Betul. Dan salah satu ciri khas rumah panggung itu adalah karena pada zaman dahulunya itu kan mereka nyimpen ternak di bawah tuh, ditutupin kan. Kenapa dibikin panggung? Karena zaman dulu tuh banyak binatang buas. Jadi dibikin panggung supaya nggak bisa naik. Iya. Ibaratnya kayak dan gitu. Orang kaya di sana dilihat aja punya banyak kerbau berapa. Asik. Iya, karena kan hewan kerbau di sana tuh cukup diminati dan harganya cukup tinggi ya. Karena kan kalau mereka buat pesta adat itu tadi orang meninggal mau dimakamkan, harus sembelih kerbau berapa banyak. Ya, betul sekali. Gitu. Nah, ini di desa Ketekesu sendiri terdapat banyak kuburan batu yang usianya diperkirakan lebih dari 500 tahun. Kuburan batu ini bentuknya menyerupai perahu dan di dalamnya tersimpan sisa-sisa tengkorak dan juga tulang manusia. Tapi bentuknya ada yang mirip kerbau ataupun babi dengan hiasan ukiran atau pahatan. Jadi ada beberapa makam adat juga di desa Ketekesu yang ditutup dengan jeruji besi. Maksudnya apa ya? Jangan-jangan zombie? Enggak. Ini sebenarnya untuk mencegah pencurian patung jenazah adat yang disebut dengan tau-tau gitu ya. Jadi bukan untuk mencegah jenazahnya hidup lagi, tapi untuk mencegah maling dari luar ya. Dan ada juga jenazah-jenazah yang terlihat jelas dari luar beserta harta yang dikubur di dalamnya. Nah, ini semua kuburan batu menggantung di atas gua dan selalu terlihat adanya sesaji berupa botol minuman, pakaian, rokok, hingga benda-benda kesayangan orang tersebut yang udah meninggal. Jadi kuburan batu sendiri ini biasanya digunakan bagi masyarakat Toraja yang kategorinya mampu melaksanakan upacara Rambu Solo yang barusan Nuka bilang. Jadi biasanya itu upacara ini merupakan ritual adat kematian dan kalau misalnya orang mampu berarti ini ya tanduk kerbaunya banyak ya. Iya, dari tanduk kerbau di atas rumah itu banyak. Iya, jadi ritualnya lebih mahal ibaratnya ya melaksanakannya ya. Nah, ini tujuan dari ritual tersebut adalah untuk menyempurnakan arwah agar bisa sampai ke alam roh yang disebut dengan puya. Nah, untuk menggelar upacara ini, tadi Nuka udah jelasin, bukan hal yang murah ya, mahal. Mahal banget. Sebab ini salah satu syaratnya adalah harus memotong beberapa ekor kerbau. Tadi Nuka jelasin,
makin kaya, makin banyak kerbau yang dipotong. Iya. Makanya Gitu. nih, cuman orang-orang tertentu aja yang punya kesanggupan gitu kan untuk melakukan upacara adat tersebut. Bener juga sih, terus tanduknya dipajang depan rumah. Kan nanti itu disembelih, hewannya itu buat makan sekampung, daging-dagingnya nanti dibagi-bagikan, dan biasanya mau makan biaya ratusan juta rupiah, dan biasanya nih harus mengumpulkan dana dari misalkan yang meninggal nih orang tuanya, anak-anaknya yang sudah merantau kayak gitu harus, ya kalau yang nggak punya kan kita harus ngumpulin duit dulu. Kadang makanya dari waktunya dia meninggal, misalkan meninggal sekarang nih, bisa jadi diadatinnya baru 5 tahun ke depan. Karena harus ngumpulin biaya yang nggak sedikit. Itu pestanya pesta sekampung, Dita. Oh, oke. Pesta sekampung, lu memberi makan orang sekampung di situ, lu harus sembelih kerbau berapa banyak. Sedangkan harga kerbau di Toraja mahal. Oke. Dan mereka makanya kerbau hitam itu yang tanduknya udah harus besar-besar. Dan itu mahal banget di sana. Satu kerbau aja bisa dihargain ratusan juta. Oke. Baru satu. Iya, ya, yang Gitu. tanduknya sampai kayak Yang mau udah lipat. bener-bener udah gede Iya, banget. Gitu. tanduknya kayak rusa raksasa gitu lah ya. Iya gitu. Oke, selanjutnya ada adat berikutnya nih dari desa Ketekesu, yaitu Rambutuka. Nah, kalau Rambutuka atau Rampe Mata Alo ini merupakan upacara sukacita atau syukuran, lebih ke tepatnya gitu. Rambutuka ini merupakan bagian dari perayaan kehidupan, khususnya syukuran rumah, terus hasil panen yang bagus, dan juga kegembiraan lainnya. Nah, upacara Rambutuka ini diyakini telah berkembang sejak zaman purbakala yang beriringan dengan kedatangan manusia pertama di muka bumi. Jadi upacara ini diselenggarakan di sebelah timur rumah, terus di barung-barung atau di tongkonan ketika matahari terbit. Oh, jadi masih di wilayah rumah ya, di Jadi sebelah dari rumah pagi salah satu. lah istilahnya kayak gitu. Udah ada kegiatan. Udah ada kegiatan. Oke, dan Rambutuka sendiri ini memiliki beberapa jenis, mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Terus ada juga namanya kapuran pangan. Ini adalah tradisi menyuguhkan sirih pinang sebagai tahapan awal. Kemudian dilanjutkan dengan yang namanya piong salampa, yaitu menyuguhkan lemang bambu. Dilanjutkan lagi dengan mak palin atau maling kabiang, yaitu ini merupakan upacara persembahan seekor ayam sebagai pengakuan kekurangan. Dan ada juga mak tadoran atau menamu, yaitu persembahan satu ekor babi gitu. Betul ya. Dan selanjutnya ada Mapakande Deata Dao Danua. Ini persembahan seekor babi sebagai hidangan bagi seluruh keluarga yang hadir. Terus ada Mapakande Deata Diong Padang, upacara kurban persembahan kepada Deata di halaman rumah. Nah, seekor babi ini dikurbankan dijadikan lauk pauk untuk sanak keluarga ya, dan nantinya sisanya dibagi-bagikan kepada masyarakat setempat. Terus ada Mesura Talang, ya, upacara yang dilaksanakan setelah semua upacara adat yang disebutkan di atas tadi udah selesai gitu. Terus selanjutnya ada Merok atau upacara persembahan tertinggi yang ditujukan kepada Puang Matua. Nah, kurban persembahannya adalah kerbau, babi, dan juga ayam pastinya. Ini seru loh sebenarnya loh. Seru. Ini tuh kalau bahasa Spanyolnya kalau nggak salah ya, pokoknya bahasa orang bule fiesta, makan-makan. Sebenarnya tuh kalau ngeliat adat mereka seru kan, Makan-makan, taruh tengah makan-makan. Bayangin, kita bisa ngelihat jenazah di rumah udah bertahun-tahun, Ya. tapi nggak ada kesan horor aja gitu. Iya, karena salah satunya ada yang gue tahu ya, ini bukan hanya terjadi di Indonesia aja, tapi juga terjadi di beberapa negara lain, yaitu jadi jenazah itu bukan untuk ditangisi, tapi dirayakan, happy. Ya kan? Gitu. Dan nanti biasanya kalau yang sudah diadatkan, sudah dipetikan, kadang-kadang ada juga diadatkan lagi, tapi untuk penggantian baju. Oh iya. Gitu-gitu. Iya, beda Nanti, budaya ya, iya, biasanya kayak keluarga gitu. bisa lihat lagi tuh wujud rupa Jadi jenazah yang dipeti. intinya adalah kita tetap bisa bertemu gitu loh. Dan ini bukan hal yang, setahu gue ada deh momen sedihnya, ada momen nangisnya juga. Cuman kalau yang makan-makan ini adalah momen untuk dirayakannya. Gitu. Kayak tadi apa, tua-tua patung yang ada di depan itu kalau lagi ada upacara adat ya bisa, katanya sih bisa kemasukan roh dari Yang gue tahu yang di Sumatera. itu. Jadi Enggak, Tanah Toraja bener. Tanah mirip-mirip. Toraja bener. Sumatera juga ada, Sumatera jangan juga ada kan? sedih. Iya, Tanah Toraja juga. Pokoknya Sumatera itu sebutannya Sigali-gali. iya itu maksud gue. Jadi Sambil nari tortor. ada teman yang kesana meliput. Kalau menurut dia emang itu ada ininya, ada tetua adatnya. Dan ada mereka
mereka tuh kayak percaya memang mereka bisa memanggil roh-roh leluhur mereka untuk Leluhurnya diajak jalan masih bicara. tengkorak. Dan untuk adat itu jangan salah banyak yang kesurupan nanti kan kayak Yes. ya apa ya mereka nyebutnya dukun setempat atau yang dituakan lah kayak gitu, yang memimpin acara adat nanti. Yap, seru banget ya. Iya. Kita Jadi kepengen. Kok lu takut? Kok lu takut? Enggak, kepengen. Pengen lo ya? Kayak nyesel aja gitu, kemarin tinggal 2 jam lagi lah gua nggak mampir ya Penyesalan. gitu. Gak apa, penyesalan itu kayak biasa datangnya belakang. belakangan ya. Karena kalau depan pendaftar, Pendaftaran. oke ya. Kita bakal balik lagi habis satu ini masih membahas mengenai Tanah Toraja ke Tekesu. iya, Desa Ketekesu Sustainable Tourism. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Tetap Hai di Hai Indonesia, Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai, welcome back to the show. Kita balik lagi. Yes, kita masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih jalan-jalan ya? Masih jalan-jalan di Virtual. Tanah Toraja, Sulawesi Yes. Selatan, Puang-Puang. Ini kita masih jalan di Desa Ketekesu 8 jam dari Makassar. 10 Kalau setengah. nggak macet, iya. Oke. 8 jam. Kalau dari kota Makassar. Gila. Puang jauh Ditan? banget. Puang Bapak ya? Gue nggak tahu, Tuan. Apa sih? Puang. Enggak kalau arti Indonesia. Bapak, Tuan Bukan. yang dituakan. Iya, kayaknya. Berarti lu juga Puang Nuke. Bisa disebut. Oh, oke. Bahasanya tidak dibedakan laki perempuan ya. Sulawesi Selatan tuh pasti kayak gitu. Iya, satu bahasa. Puang, Apa? Daeng, Iya, Daeng juga kalau nggak salah cewek cowok tuh. nggak Daeng. Pokoknya kalau Makassar gini, selamat datang di kota Daeng. Iya, kalau nggak salah tuh Daeng tuh buat cewek cowok juga Iya, panggilannya. gue nggak ngerti lah tuh. Setahu gue kayak gitu. Mohon maaf kalau nuka salah ya Iya, guys. setahu gue tuh kayak gitu. Karena Jadi waktu itu hanya sekilas-sekilas aja. tidak dibedakan gender setahu gue. Tidak dibedakan gender cewek cowok. Dulu sih gue paham, kalau sekarang lupa. Karena dulu kan sama orang Makassar. Oh, iya. Makanya paham ya, Say, dikit-dikit. Sama Daeng ya. Oke. Puang dong. Oke. Iya, puang lah gitu. Ini Buang, buang, lama-lama dibuang. mantannya. Ya, kalau mantannya memang harus dibuang. Oh, Dibuang ke udah tempat yang lupakan ya. sesungguhnya. Oke. Dari mantannya Nuke yang orang Sulawesi, Udah gak usah disebut. kita sekarang mendarat lagi di Desa Ketekesu. Masih membahas mengenai sustainable tourism-nya gitu betul kan. banget. Kita lagi ngebahas mengenai budayanya. Jadi selain rumah adat ya. mengenal apa? Tadi rumah adat kita bahas. Selain mengenal rumah adat dan juga upacara tradisi yang ada di Desa Ketekesu, kita juga harus mengetahui beberapa hal lainnya nih. Yaitu yang pertama, kalau kita mau berkunjung ke Desa Ketekesu itu kita harus tahu at least tiket masuknya dulu lah, harganya berapa sih. Ternyata pengunjung cukup membayar Rp10.000 per orang untuk bisa masuk ke daerah wisata ini. Jadi bayangkan dengan harga segitu aja, itu pengunjung udah bisa lihat-lihat dari mulai melihat rumah adat, kuburan tua, dan juga tradisi yang ada di sana. Lumayan. Iya, karena Ketekesu ini yang dimana kita bisa lihat ada tempat kuburan yang tulang-tulang itu. Iya, yang di batu-batu Nah ya. ini di Ketekesu ini memang lokasinya, makanya sekarang kan dijadiin wisata dan ada biaya masuk buat kita wisatawan dari luar daerah situ gitu. Terus selanjutnya, kapan waktu yang paling tepat sih kalau kita mau berkunjung ke Ketekesu? Nah, waktu terbaik untuk mengunjungi desa tersebut dan bisa menikmati wisata budaya penuh dari Ketekesu ini biasanya bulan Juni sampai Desember, cakepnya. Ini catat ya, Ya, Juli sampai Juni Desember. sampai Cuacanya Desember. bagus. Ya, karena ada Rambo Solo biasanya diadakan nih selama bulan-bulan ini dan bisa bertahan hingga seminggu sekali pesta adat. Makanya gimana biayanya nggak mau Fiesta party kita seminggu. Hong Cai, biayanya mahal. Terus di sana juga kita bisa menikmati atau melihat ukiran khas Toraja. Jadi kawasan Ketekesu ini juga terkenal sebagai daerah penghasil kerajinan pahat, kerajinan ukir, dan juga kerajinan lukis. Kemampuan memahat dan mengukir tersebut ini ternyata sudah diajarkan secara turun-menurun. Jadi di sekitar Tongkonan ini pengunjung dengan mudah bisa menemukan toko-toko yang menjual aneka macam produk kerajinan tangan. Bahkan yang ketinggalan di sana juga kita bisa secara langsung menyaksikan proses kreatif dari para pemahat yang memang melakukan kegiatannya di toko-toko tersebut. Ada beberapa cenderamata atau souvenir yang dijual di toko-toko kecil seperti tatakan gelas, nampan, gelang, dan juga kalung cantik. Terus ada patung, ada hiasan dinding, dan juga lukisan. Ini hampir semua benda kerajinan tersebut bermotif hiasan hasil lukisan atau ukiran khas masyarakat Ketekesu sendiri.
Dan kisaran harganya pun juga terjangkau ya. Mulai dari Rp1.000 untuk tatakan gelas, Rp25.000 untuk nampan, dan sampai jutaan rupiah untuk lukisan yang diukir. Ya, lukisannya ukir soalnya, bukan dicat ya. Termasuk ada juga yang jutaan rupiah itu kain tenun asli yang udah berusia tua lah pokoknya. Dan gak ketinggalan di sana juga kita bisa mendapatkan ini, miniatur tongkonan. Tongkonan mini dengan harga berkisar Rp60.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung dari ukuran yang pengen kita beli ya. Jadi semakin besar tongkonan mininya ya harganya juga semakin mahal gitu. Ini dia nih yang kayak gini-gini nih, yang ciri khas kayak gini kalau ke daerah-daerah yang pengen banget gue cari. Kalau di Jakarta tuh ada miniatur Metro Mini. Keren tahu. Iya. Nah, kalau kita kan orang Jakarta ya. Iya, kalau di biasa. Jakarta miniatur Kalau ondel-ondel. ke daerah tuh kayak gini-gini kain-kainnya yang khas. Jangan lupa kalau Toraja itu juga punya kopi yang enak guys. Oh iya benar, kopi Jangan Toraja. sampai lupa beli kopi Toraja ya kan. Oke, selanjutnya ada adat Depatori. Ini makanan khas Toraja ya. Ini banyak banget ditemui apabila kalian ini sedang mengunjungi daerah Toraja. Jadi termasuk dalam kategori cemilan sih sebenarnya, tapi makanan ini terbuat dari tepung aslinya dan juga campuran gula merah dan ditaburi oleh wijen. Jadi tori juga kerap dihidangkan dalam acara-acara adat, biasanya sebagai jamuan pembuka untuk para tamu yang datang guys. Nah, depa merupakan bahasa Toraja yang artinya adalah kue. Jadi hal inilah yang membuat para wisatawan apabila sedang berkunjung ke Toraja atau bahkan masyarakat Toraja yang tengah kembali ke tanah rantauan selalu memilih Depatori sebagai oleh-oleh wajib yang dibawa. Yap. Makanan kayak gula aren. Iya, kalau gue Atasnya ngebayanginnya wijen. gitu sih, Iya. tepung gula aren gitu. Atasnya wijen. Ya begitulah pokoknya. Dan ini ada juga namanya pantolo lendong. Ini pantolo lendong ini merupakan makanan berat ya kategorinya ya, yang disukai oleh masyarakat Toraja. Jadi lendong ini artinya belut. Belut tuh enak bos. Enak belut tuh. Gue asal Bahasa jangan Jepangnya apa ya? ngebayangin Gue dia lupa deh. hidup gitu. Ngebayangin dia hidup kan. Jangan dibayangin. Ada bahasa, gue lupa. Kalau bahasa Jepangnya tuh ada tuh. Ya begitulah. Iya lupa gue. Kalau katsu kan gorengan, kalau belut tuh apa gitu. Ya just sambil lu pikir Dan tar. enak. Dan jadi belut ini dimasak dengan menggunakan bumbu hitam atau disebut dengan pamarasan. Dan biasanya lendong ini yang dimasak pamarasan ini juga dibumbui dengan pangi. Kalau kata orang Jawa tuh pakai kluwak pangi tuh, yang warna hitam ya. Nah selain lendong, ikan dan babi juga bisa dimasak pamarasan. Dan menu makanan ini biasanya juga merupakan salah satu santapan yang suka ada di acara-acara adat di Tanah Toraja. Menarik. Sebenarnya sih mungkin masih banyak ya. Kalau disebutin satu-satu nggak cukup. Oh iya. Iya, gitu Banyak, kan. Bos. Banyak bos. Karena nggak hanya makanan pasti punya minuman ciri khas juga. Iya. Ya kan. Kayak itu kan tadi cuma cemilan-cemilan sebenarnya masih banyak gitu. Yap, kita tadi ngebahas yang umum-umumnya aja. Umumnya yang aja yang masyarakat mungkin biasa tahu. yang kalian kalau nanti berwisata ke sana masuk ke daerah Ketekesu itu udah nggak susah dicari. Ya, betul sekali. Gitu, jangan itu lupa. bisa ditemukan di sana pastinya ya. Iya gitu Keren kan. loh, Ingat. ada miniatur Dari Juni sampai Desember. Kalau mau lihat banyak ada pesta-pesta Pesta adat adat gitu kan. Rame lah Itu ibaratnya. juga pasti cuacanya bagus daerah sana, makanya dilaksanakannya Juni sampai Desember biasanya. Iya. Gitu. Gitu. Yap, kita bakal balik lagi abis satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi. Yap. Pastinya masih di Hai Indonesia dan masih sama Nuka Azwita dan juga di Tan Sudiro. Betul sekali. Kita Gitu. barusan membahas mengenai desa Ketekesu di apa Toraja. namanya wisata Wisata sustainable atau berkelanjutan. Tourism. Iya. Yes, desa Ketekesu dengan iyalah berkelanjutan, budayanya nggak berhenti ratusan tahun. Budaya itu gak akan punah guys. Iya di nggak, sana. maksudnya di desa itu tetap dilaksanakan Iya gitu. masih akan terus gitu, bahkan mungkin kedepannya akan ramai dikunjungi wisatawan karena memang kalau berbicara wisata Toraja di Tan unik, Iya. nggak ada di Indonesia. Indonesia tuh memang unik ya, setiap daerahnya lihat Tiap belok beda-beda. Tiap belok beda-beda, mungkin di Toraja sendiri tiap desa beda-beda Mungkin kali ya, gitu. Nah ini punya desa Ketekesu ketentuannya. adalah salah satu desa yang bisa dibilang museum hidup karena ya udah ratusan tahun seperti itu terus. Iya betul. Gak ada perubahan gitu. Betul banget, gitu keren banget kan? Keren banget gak sih jadi kepengen ke Iya. sana? Pengen lu capek Pengen. ngomongin wisata virtual terus ya. Karena gini, tanya istri lo deh, Sulawesi Selatan tuh kulinernya enak. Iya.
tempat wisatanya banyak, wisata alamnya ya banyak yang bisa kita explore. Di sana ada namanya kalau lu ke daerah Bira itu wisata bawah airnya cakep banget. Oh iya Bira tahu gak? Bira, oke. Toraja ada gitu kan. Jadi kayak di setiap kabupaten-kabupatennya itu kalau lu mau liatin ada aja gitu wisatanya. Kulinernya juga enak-enak gitu, seafoodnya kan terkenal juga mereka gitu. Jadi kayak, kapan lagi yuk kita ke mereka. Maksudnya yang out of the box gak hanya Bali gitu. Pengen ya? Iya gitu. Tapi ya mudah-mudahan ya guys nanti kalau ada rezeki ya. Yap. Dan dari Sulawesi Selatan Kita mau ke Jakarta. kita ke Jakarta. Ini dari Jakarta ada informasi. Jakarta aku kan kembali. Ya udah, suara gue udah fals ya. Oke, di kota Jakarta ini ada informasi mengenai Masjid Istiqlal, masjid terbesar di kota Jakarta yang baru saja meraih sertifikat rumah ibadah ramah lingkungan. Ih, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Masjid Istiqlal ini mendapatkan sertifikat Excellence in Design for Greater Efficiencies atau H atau EDGE sebagai rumah ibadah dengan bangunan ramah lingkungan atau green building. Nah ini penghargaan sertifikat H ini diberikan langsung oleh lembaga International Finance Corporation melalui Country Manager IFC untuk Indonesia dan Timur Leste yaitu Bapak Azam Khan yang diterima langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar di Jakarta ya. Jadi Bapak Azam Khan mengatakan H ini merupakan standar bangunan hijau dan sistem sertifikasi untuk membantu profesional dan para pelaku bangunan gedung dalam mewujudkan bangunan hijau. Nah, Masjid Istiqlal ini mendapatkan sertifikat H karena udah dilakukan renovasi di beberapa bagian ya dengan konsep ramah lingkungan yang terbukti bisa menurunkan jejak karbon secara signifikan. Nah, renovasi beberapa bagian Masjid Istiqlal ini dikerjakan bersama-sama oleh Badan Pengelola Masjid Istiqlal atau BPMI dan juga Green Building Council atau GBC Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Gitu. Jadi dari hasil renovasi itu akhirnya mendapatkan itu deh penghargaan Green Building karena udah bisa mengurangi jejak karbon. Keren banget gak sih renovasi Masjid Istiqlal yang sekarang jadi cakep banget loh. Suka gue ngeliatnya. Gue SD kesana. Ya Allah. Pokoknya gue gede banget. SD. Gede banget. Gue 2 kali SD kesana. Dari itu jadi terus gue masih nggak ngerti. Yang gue nggak ngerti waktu itu adalah kenapa guru gue jahil. Jadi tempat wudhunya di mana, kita suruh sholatnya di mana. Serius banget SD. Serius gue, 2 kali gue kesana. Terus gue ingat ada bagian outdoornya kan, nah itu gede banget. Sekarang udah cakep banget nih kan. Ya sesekali lalu sholat Jumat di sana. Gede banget tuh masjid, beneran yang gue ingat itu doang. Gede banget lah, kapasitasnya buat ribuan orang. Seberangnya katedral ya? Iya. Indah banget juga. Dan kalau nggak salah sekarang bagus, pas gede. di renovasi itu, jadi udah bisa langsung ada jembatan bawah tanah ya? Iya, tembus gitu. Jadi ya, ini sebenarnya mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika-nya Indonesia. Ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi kita saling toleransi antar beragama gitu. Bener Nah, selanjutnya ada yang menarik juga, ini udah lama sih aku tahu gitu. Ada jasa dari jewelry gitu. Jadi bisa menyulap ASI menjadi perhiasan. Biasanya nih diminta ASI yang pertama kali keluar. ASI? Iya. Singkatan air susu ibu? Iya. Dibikin nanti ini jadi serius? cincin. Lo baru tahu ya? Gue udah tahu udah lama. Jadi biasanya nanti diminta setetes 2 tetes aja itu nanti dibuat jadi kayak cincin perhiasan. Itu tuh kalau bahasa zaman dulu sekolah kita IPA tuh IPA fisika ya, apa menyublim. Sublim tuh bukan. Enggak, dari cairan ke keras tuh apa sih? Membeku ya? Iya. Mengeras, pengerasan ya? Nanti deh gue kasih lihat Instagramnya. Ini agak unik sih. Lucu dan tapi jadinya cantik. Iya. Jadi biasanya nih air ASI ada yang beberapa juga helaian rambut anaknya. Oh. Jadi nanti kayak tanda aja gitu. Ini gue pakai cincin pertama kali. Iya, gue pernah denger yang apa tentang zaman dulu banget gue pernah denger kalung atau cincin dari 2 darah manusia yang disatukan kayak pacaran gitu, pasangan suami istri. Lebay lah kalau kayak gitu. Iya. Kalau ini kan anak jadi darah daging. Iya, cuman nggak, kalau kan darah ini susu. Tapi nanti lu lihat deh hasilnya bisa ya? Nggak yang
mungkin lo bayangkan gimana gitu ASI gitu. Tapi nanti jadinya cantik. Ya kalau untuk bagi ibu gitu menyusui ini kan memang menjadi momen yang paling sentimental bagi seorang ibu ya. Bahkan gak sedikit ibu yang mengabadikan momen ini gitu loh, kenang-kenangan nih gitu. Salah satu cara mengabadikannya adalah dengan menggunakan perhiasan yang terbuat dari air susu ibu atau ASI. Nah, tren perhiasan ASI ini diketahui tengah naik daun ya. Ini sebenarnya udah lama sih, 5 tahun belakangan ini udah mulai ada gitu dalam beberapa waktu tahun belakangan ini. Jadi pertama kali pasangan asal London, Inggris, Safia dan Adam Riyad ini mengembangkan produk perhiasan yang terbuat dari ASI. Berawal dari masa lockdown yang membuat keduanya terus berada di rumah. Jangan salah, Indonesia udah lebih dari sebelum lockdown udah ada. Jadi membaca artikel yang tentang ASI itu yang bisa digunakan untuk membuat perhiasan mendorong keduanya untuk bergerak maju nih. Jadi pasangan ini dengan 3 anaknya itu bekerja dengan para ibu untuk membantu ASI mereka abadi dan menjadi barang yang bisa mengingatkan mereka akan momen menyusui. Jadi ASI ini memberikan hubungan yang sentimental antara ibu dan juga bayi. Jadi perhiasan ASI ini menjadi cara untuk merayakan ikatan tersebut. Nah, sejak 2019 kalau si Safia ini telah menerima lebih dari 4.000 pesanan. Ya, itu di London. Sebenarnya Indonesia kan tadi gue bilang udah lebih dulu gitu. Nah, biasanya dia mengubah ASI menjadi anting, cincin dan juga kalung. Pelanggan yang memesan disarankan mengirimkan ASI setidaknya sebanyak 30 ml. Dan ASI itu nanti kemudian akan disimpan oleh Safia dan Adam dan untuk dijadikan kenang-kenangan yang berharga gitu, guys. Oke, jadi kayak ini ya, apa sih namanya? Cenderamata gitu ya, ibaratnya. Nanti gue cariin deh. Jadi kayak cenderamata dan loh. Cantik hasilnya, Ditan. Oke, selanjutnya ini ada film The World of the Married versi Indonesia. Ini Mbak rambut pendek, Mbak rambut merah kan? The World of the Married, ini Mbak rambut si merah. Rambut merah, pelakor rambut merah. Pelakor rambut merah. Nah, drama Korea The World of the Married ini kan menjadi perbincangan ya netizen di awal tahun 2020, sampai pertengahan tuh gue inget. Jadi ini berkisah tentang perselingkuhan dan juga pelakor perebut laki orang yang memicu emosi penontonnya. Di tahun 2022 ini, Disney Plus Hotstar menghadirkan The World of the Married versi Indonesia. Ini teman gue main di sini nih. The World of the Married versi Indonesia diproduksi menjadi serial yang diberikan judul yaitu Mendua. Wah, jadi simpel ya. The World of the Married jadi Mendua ya. Mendua. Bodoh amat. Disney Plus Hotstar bekerja sama langsung dengan BBC Studio dan Screenplay Films. Dan ini sama seperti versi Korea Selatannya. Mendua ini jadi berkisah tentang seorang dokter sukses dengan kehidupannya yang berantakan usai mengetahui perselingkuhan suaminya. Dan Mendua atau The World of the Married ini versi Indonesia dibintangi deretan bintang papan atas Indonesia. Ini nggak main-main ya. Ada Chico Jericho, kelewatan. Temen gue ada Dini Wirasti, gue curiga dia jadi mbak rambut merahnya. Dan ada Tachana Safira matanya bagus banget. Jangan-jangan Tachana Safira yang tapi gue curiga soalnya kalau dari gue lihat covernya si Adini Wirasti ini di tengah. Jadi gue curiganya dia nih. Terus si Tachana Safira didandanin mirip sama si ibu dokter yang di Koreanya. Bisa jadi. Menurut gue ya gitu. Kita belum tahu sih sebenarnya. Cocokologi dulu ya. Gue cocokologi sih sebenarnya sih. Cocokologi gue sama istri gue. Kalau menurut lo aja gitu. Walaupun faktanya kita belum tahu. Iya, soalnya si Tachana Safira didandanin ini agak pucat. Gue masih ingat karakter dokternya pucat. Oh iya. Gitu. Kan tertekan ya pucat ya karena suaminya berselingkuh gitu kan. Tapi kan Ardina Wirasti tuh tampak dewasa. Setuju gue, tapi di situ dia ditaruh tengah makanya. Fotonya dia di tengah. Gitu. Kita tunggu aja deh. Kita lihat ya, gue curiga di situ juga. Nah, berbeda dengan film The World of the Marriage versi Korea yang ada total 16 episode ya. Mendua cuma hadir dengan 8 episode aja. Nah ini dia, Adini Wirasti akan didapuk menjadi pemeran utama The World of the Marriage versi Indonesia. Dia akan memerankan dokter, salah gue. Gue kan bener, kalau dilihat dari segi karakter wajah, muka, Adina Wirasti tuh dewasa. Sedangkan si dokter itu kan memang di situ kan ceritanya dia yang lebih tua usianya daripada suaminya. Soalnya Tachana Safira tuh masih mukanya muda. Imut. Makanya gue bilang ini pasti jadi si pelakor. Lu gak percaya sih, insting perempuan lebih tepat. Karena kan gue gak nonton, gue juga gak gitu. nonton. Gue juga gak nonton, gue cuma lihat foto-fotonya doang. Makanya kan ada laki-laki, Anda jangan pernah berbohong sama perempuan. Nah, jadi ceritanya si Adini Wirasti ini akan memerankan dokter sukses bernama Sekar M.
Atmajaya, Sekar M. Atmajaya, dan dia juga menjadi korban perselingkuhan suaminya yang bernama Ivan yang diperankan oleh Chico Jericho. Sementara Tatiana Safira ini akan memerankan Bella. Bella yang merupakan seorang pelakor yang mengusik rumah tangga Sekar dan juga Ivan. Ya kan di film itu juga kan pelakornya imut-imut tapi pelakor gitu. Yoi. Nih, mau lihat ya tadi Mana? hasil cincin ASI. Yang kalau jadinya bisa kayak gini kan. Oh, Nggak kelihatan. indah sih. Iya, nggak kelihatan kayak air ASI. Iya, nggak kelihatan kayak air ASI sih anyway. Gitu, cakep kan jadi kayak Coba. gini nih guys. Iya ya. Tuh guys, ini di Indonesia udah jauh lebih dulu sebenarnya. Oke. Udah ada ini, cuman nggak ke blow up aja. Yap, gitu. betul sekali. Guys. Oke, itu tadi ya. Dan sekarang kita harus break dulu. Tapi kita masih punya satu segmen lagi, jangan kemana-mana. Yes, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi kita. Yes, kita balik lagi di Hai Indonesia, Ya, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik gitu kan. Kita masih ada Ditan Sudiro dan ada Nuke, Aswita. Kenapa gue mau nyebut lu Nuke Baswedan ya? Mungkin karena emang berita ada selanjutnya. muka gue mirip-mirip Bapak Anies Baswedan. Berita selanjutnya kita mau bahas Anies Baswedan. Tapi muka gue mirip dari mana dia maju? Nggak mirip. Gue mendelep. Cuma mau nyebut doang. Nih kita, tadi kan kita sempat bahas tentang Masjid Istiqlal Iya. dari Jakarta. Ya. Nah ini di Jakarta ada informasi menarik lagi nih. Iya, katanya si Bapak Anies Baswedan Ya. ini udah menetapkan 4 bangunan yang menjadi cagar budaya Jakarta. Betul sekali, Bapak Gubernur Anies Baswedan ini akhirnya menetapkan 4 bangunan cagar budaya di kota Jakarta. Jadi sebagai Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan ini menetapkan beberapa bangunan. Bangunan ini dijadikan cagar budaya karena ditetapkan sebagai bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah bagi perkembangan kota Jakarta. Itu satu. Dan juga tujuannya dijadiin cagar supaya bisa dikelola dan dirawat lebih baik. 4 bangunan tersebut adalah bekas Vihara Sintek Bio, terus Toko Tio Tek Hong, dan bangunan Toko Kompak, dan juga bangunan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Jadi kalau ngomongin Vihara Sintek Bio ini ada di Pasar Baru ya, lokasi Pasar Baru. Ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan keputusan Gubernur nomor 238 tahun 2022. Vihara ini diperkirakan sudah sejak 1698 dan merupakan bagian dari sejarah perkembangan kawasan Pasar Baru. Keberadaan vihara yang bergaya arsitektur Tiongkok ini menjadi cerminan keberagaman dalam kehidupan masyarakat di kawasan Pasar Baru pada masanya. Dan selanjutnya, bangunan ex-toko Tio Tek Hong ini ditetapkan melalui keputusan Gubernur nomor 239 tahun 2022. Bangunan yang berada di Jakarta Pusat ini diperkirakan udah ada sejak 1900 dan merupakan perusahaan rekaman lokal pertama yang memiliki peran penting terutama untuk kawasan Pasar Baru. Yang ketiga adalah Toko Kompak yang juga terletak di Pasar Baru. Ini melalui keputusan Gubernur nomor 240 tahun 2022, bangunan toko bergaya arsitektur China Selatan ini didirikan pada abad ke-19 yang merupakan rumah dari Mayor de Chinesen keempat Batavia. Selain itu, melalui keputusan Gubernur nomor 241 tahun 2022, Bapak Anies Baswedan juga menetapkan bangunan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman sebagai cagar budaya. Gedung ini dibangun pada tahun 1911 sampai 1914 dengan gaya arsitektur bahasa Belanda nih, Nieuw Kunst. Kalau nggak salah cara bacanya ya, dan ini berperan penting, bangunan tersebut berperan penting dalam penelitian ilmiah penyakit tropis di Indonesia. Yap, betul banget. Oke, ini tadi Pak Anies sudah menetapkan ya beberapa bangunan jadi cagar budaya. Memang udah pantas sih karena bangunan udah lama banget gitu. Memang harus ditetapkan jadi cagar budaya biar nantinya diurusnya benar gitu. Kalau dibiarkan kan kadang-kadang nggak diurus gitu takutnya gitu. Oke, sekarang kita beralih ke internasional guys. Ini kita belajar dari pengalaman pahit hidup seorang Britney Spears yang dituangkan dalam sebuah buku. Dia bikin buku? Wah ini tebel. Lu inget gak sih Britney Spears dari dulu banyak banget kejadian? Iya, kayak dan kejadian dan masalah di hidupnya tuh nggak jauh-jauh dari bapaknya gitu. Iya, benar, itu benar. Iya, yang kayak ya dia tuh cuman dijadikan kayak iya sapi perah bapaknya lah. Cari uang ya. Cari uang, terus jadi, cari uang terus. Kalau lu inget ya, dulu tuh dia kalau dia suka sama cowok, cowoknya pasti bermasalah. Iya, bapaknya lagi-lagi. Dia nikah sama cowok, cowoknya bermasalah. Iya.
Terus Tapi dia patah hati terbesarnya sama Justin Timberlake sih. JT, ya. Terus JT dia itu menurut gua. pacaran sama siapa, cowoknya bermasalah. Habis itu dia sempat stres, dia botakin dirinya. Botakin dirinya. Dia capek diikuti paparazzi. Dia bawa anaknya ngebut-ngebut di mobil. Iya, dia taruh di capek. depan. Dia capek sama paparazzi, diikutin terus dia stres, dia masuk. Oh, lu mau perhatian gue ya? Lu mau ngambil gambar gue? Dia masuk ke toko cukur rambut, dia ambil sendiri, dia cukur sendiri rambut. Terus dia keluar biar di foto-foto. Iya. Dia udah tapi kasihan psikologisnya udah stres banget. Udah stres Dia banget. banyak banget masalah loh. Tapi gue ngeliat dia bener-bener turun itu pasti tinggal Justin sih. Ya itu berantakan. Abis itu berantakan parah sih dia. Semua sampai cukur rambut segala macam. Parah sih, padahal saat itu maksudnya dia salah satu penyanyi yang karirnya cukup bagus gitu, bisa dibilang lagu-lagunya easy listening, meledak semua gitu kan. Siapa yang nggak tahu lagu-lagu dia? Baby, baby, one more time. Oh iya, iya, iya. Dia ada Ya kan? lagu judul Toxic juga kan? Ada. You're toxic. Toxic, gitu kayak gitu ya kan. Oke, nah penyanyi Britney Spears ini baru-baru ini memberi pengumuman melalui Instagram pribadinya bahwa dia sedang menulis sebuah buku. Page Six menggambarkan bahwa pada bulan Februari Spears telah mencapai kesepakatan senilai 215 miliar dengan penerbit Simon & Schuster. Sebelum membeberkan proyek pribadinya tersebut, pengikutnya di Instagram sempat dibuat bingung nih kenapa ya Spears ini membahas masa lalunya selama beberapa hari belakangan di sosial medianya. Nah, Spears yang kini berusia 40 tahun mengatakan bukunya akan membahas peristiwa menyakitkan dalam hidupnya yang tidak pernah bisa ia ungkapkan secara terbuka. Spears juga menyampaikan ia sudah meluangkan waktu untuk membahas momen-momen yang belum ia ungkapkan secara terbuka. Jadi dengan menulis buku, Spears memiliki kesempatan nih untuk membeberkan sisi lain dari kehidupannya dia, karirnya, dan juga hubungan dengan keluarganya selama ini dan setelah konservatorinya disetujui. Maksudnya sekarang dia udah putus hubungan material dengan bapaknya. Oke, dan dilanjutkan dengan Britney Spears ini juga mengungkapkan bahwa proses menulis buku ini sebenarnya adalah cara penyembuhan dan juga terapi buat dia. Ya emang masih sulit sih untuk dia ya untuk mengungkit peristiwa masa lalunya gitu kan, dia pengen melupain banget peristiwa masa lalunya gitu kan dalam hidupnya yang tadi gue diceritain di awal itu loh, sempat botakin diri, ngebut-ngebut lo bilang sama anaknya gitu kan. Mirip lah sama lu ya? Oh iya, botak ya. Gitu guys. Selanjutnya kita akan ngebahas mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung Yang udah akhirnya selesai produksi ya. Akhirnya ya? Ya. Jadi seluruh rangkaian Electric Multiple Unit atau EMU atau kereta untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB yang berjumlah 11 unit ini udah selesai diproduksi di CRRC Sifang Qingdao Provinsi Shandong, China pada awal April 2022. Gak cuman kereta EMU ini aja, sebelumnya satu unit Comprehensive Inspection Train atau CIT atau kereta inspeksi juga udah rampung diproduksi. Dan selesainya proses produksi rangkaian EMU bertipe CR400AF ini akan menambah pencapaian KCJB sepanjang 2022. Jadi EMU ini merupakan rangkaian kereta cepat dengan spesifikasi canggih dan mampu memonitor bahaya seperti bencana gempa bumi, banjir, hingga serangan objek asing serta tahan api. Sistem keamanan yang terpasang dalam rangkaian EMU KCJB ini juga akan ditopang oleh berbagai instrumen keamanan seperti dispatching, monitoring center, sensor pendeteksi ancaman di sepanjang trase KCJB, dan juga disaster monitoring terminal di Tegaluar sebagai pusat pengelolaan data kebencanaan. Selain itu nih, ada juga instrumen pengamatan langsung di lapangan yang menggunakan CCTV yang tersambung ke command center KCJB untuk mengirim informasi secara visual. Dan operasional KCJB ini juga ditopang dengan teknologi yang namanya CTSC-3 dan GSM Air Network dan fiber optik yang sudah terbukti secara global dalam hal keselamatan perkereta-apian, khususnya kereta api cepat ya. Terus terdapat juga internal dan external lighting protection system pada konstruksi KCJB banyak. Luar biasa. Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya jadi. Yap, bener banget ini sebuah kereta cepat ini kan perdebatannya banyak banget. Dulu mau pendanaan dan teknologi Jepang. Akhirnya menggunakan pendanaan dan teknologi dari China gitu kan. Debatnya banyak banget deh, banyak yang mundur kan, harusnya kan 2021 jadi atau 2020. Mundur karena pandemi gitu kan. Pokoknya deg-degan lah ini proses pembuatannya gitu. Banyak orang yang kritis juga. Tapi gue yakin besok orang-orang yang kritis itu akan tetap naik kereta ini juga sih. Pastinya karena sih. kan udah ditawarkan kalau naik kereta cepat pastinya otomatis kan lebih cepat waktunya. Terus butuh konten baru dong. Iya, pasti lo buat konten lo juga kan. Gitu. Pasti masuk di Instagram. Iya.
Jadi gitu kadang-kadang gitu lah orang-orang ya. Iya. Oh, Kan kritis buat konten juga. Iya. Betul. Kalau nggak kayak gitu nggak menarik nanti Yo, dia. nanti nggak di like kontennya. Oke, nanti kita sama-sama lah ke Bandung naik kereta cepat ya. Gue kayak lebih suka, gue lebih suka berkendara sih Iya, sebenarnya. gue kalau ke Bandung lebih suka bawa Darat gue kendara. lebih suka. Iya, mau katanya lebih lama, cuman expect Gue nanti menikmati di Bandungnya gue gampang. Gampang Sama gue kemana-mana. menikmati perjalanan yang gue suka. iya. Tolnya enak. Lu bayangin gak, gue dari Bekasi jam 10 malam jalan. 1,5 jam ya? Sendirian. 1,5 jam ya? Nyetir sendirian karena Karena lu dari Bekasi, kalau dari Tangerang 2,5 jam. 2,5 jam tetap. Hah? 2,5 jam tetap. Ternyata jalan malam macet. Gue Banyak orang berpikiran kayak lu ya? ini saingannya Transformer. Oh iya. Tapi mobil situ kecil kan? Hah? Mobil situ kecil Ya kan? gitu deh. Daripada ketiup. Gila, gue tuh nekat banget kadang-kadang jam 10 malam gue berangkat sendirian guys. Ya, iya, tapi emang gua 2019 gue jadi inget nih 2019 sebelum pandemi, 1 bulan kalau nggak salah sebelum pandemi, gue Bandung. naik kereta ke Kota Baru Parahyangan. Oh, Jadi satu stasiun sebelum Bandung, ya. satu stasiun sebelum Kota Bandung gue turun sama keluarga besar gue, keluarga besar dari om gue segala macem. Itu kita udah pakai masker, tapi belum diwajibkan di Indonesia. Udah pakai masker ya. Segitu itu terakhir kali gue naik kereta ke Bandung. Gue pandemi berapa kali ya sering. Enggak, itu gue Kalau jatuhnya nggak Bandung pandemi itu, gue 2019 jatuhnya nggak pandemi. Ini malah pandemi ini gue sering banget Iya. bandel. Mudar mandir. Terus waktu itu gue naik kereta, terus salah satu hal yang unik kan kita sekeluarga kita nggak sewa gerbong sih, cuman ya satu gerbong Ya isinya keluarga lu doang. keluarga kita, ada beberapa orang luar juga sih. Terus ini ya, gue udah lama banget, gue terakhir kali naik kereta ke Bandung itu mungkin gue SMA, gue naik kereta ke Bandung itu beberapa kali sama keluarga, naik kereta yang agak bagus gitu. Terus sempet sendiri juga yang beli tiket go show, terus dapet tiketnya depan toilet tulisannya. Jadi di antara penghubung ya. Nggak Waktu enak itu gue banget. inget banget harganya 8.000 kalau nggak salah. Itu gak enak banget sih. Tahun 2002 gue sama temen-temen gue gitu kan. Mencium bau yang tidak Iya, itu diinginkan. karena kita go show, terus habis itu SMA namanya juga. Habis itu sama keluarga gue naik yang agak premium, yang gak berubah dari gue SD keretanya. Nah kemarin gue naik udah bagus banget. Ya iyalah, kalau sekarang mah pilihannya udah Pelayanannya banyak bagus guys. Lu udah gak bisa asal duduk juga ternyata. Ya memang udah gak bisa sekarang. Dulu kan sesuai masih dengan- bisa ngotot kan. Sekarang sesuai tiket. Iya. Udah lama kok itu. Heeh. Tiket kereta tuh sekarang udah Gue gak kan bisa. bandinginnya gue SD asal. SMA. Gue udah SD SMA. Ih, jauh ya guys. Jauhan. Ya. Itu tadi kalau kalian ke Bandung mungkin punya pilihan, kalau yang malas jalan darat bisa naik Ya. kereta cepat tadi karena udah Sama jadi. ini, gue kereta yang kemarin kan kereta yang biasa, gue iseng jalan-jalan ke gerbong makanan. Udah beda banget. Ya beda lah Dita. Udah beda banget. Lu bedain zaman lo SMP. Udah nggak ada bau SD. asap, udah nggak ada. lah. Terus semua apa, sekarang kereta temboknya tuh udah ber-AC. nggak lengket, Iya. udah keren banget. Sekarang tuh Asli. mau ekonomi, mau eksekutif, semua Semuanya sekarang AC. udah ber-AC gitu. Jadi udah jauh lebih baik ya perkereta apian Indonesia sekarang. Itu salah satu cita-cita gue jadi masinis. Ya Allah, pilot iya masih. Iyalah anak cowok, masa Iya, nggak mau. Oke guys, Yes. itu tadi nggak terasa 1 jam aja kita udah nungguin lagi nemenin kalian. Semoga kalian ini puasanya tetap masih lancar ya. Yes, betul banget. Dan kita tadi udah ngebahas juga mengenai kereta cepat. Ini pasti pada nggak sabar nih pengen nyobain kereta Iya, cepat. berapa lama sih Jakarta waktunya gitu kan? Yap, bener banget gitu kan. Ini semoga bisa dilanjutkan dengan karena ada rencana kereta cepat Jakarta Surabaya. Iya bagus. Semoga bisa direncanakan, dijadwalkan dan dijadikan Betul. lah itu ibaratnya Betul, ya. kita tunggu aja ya gitu. Yap, betul sekali. Dan jangan lupa kita masih tengah pandemi, jadi 6M ya. Protokolnya, kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan, Menjaga jarak. mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan membatasi makan bersama. Kalau mau hidup bersama disahkan dulu. Jangan guys, buffalo gathering is not good for you ya, Oke. guys. Nuka Azita juga pamit undur diri beserta tim yang bertugas hari ini. Yes. Kita ketemu lagi di next episode dari Hai Indonesia. Yes. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial. Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye Kita sendiri bye. pamit undur diri ya. Nuka Bye. Azita pamit undur diri. Yeay.